Anthony melangkah ke arah tenda di mana Melissa berada. Dirinya dan Rio akan mengambil barang milik Siren dan ingin menemui Melissa. Saat sampai di depan tenda, Melissa ada di dalam bersama teman-temannya dan juga Megan. "Keluar lo, gue mau ngomong," kata Anthony sambil menatap sinis Melissa. Melissa melirik kedua temannya dan mendapat anggukan dari mereka. Dirinya melangkah keluar dari tenda dan langsung diseret Anthony ke samping tenda. "Apa sih mau lo, Mel? Bisa-bisanya lo lakuin hal tadi coba?" Anthony berbicara dengan nada pelan tapi penuh dengan penekanan. "Gue cuma mau lo tahu kalau gue serius soal perasaan gue, Ton," Melissa menjawab dengan kepala menunduk. Dirinya benar-benar merasa terintimidasi oleh tatapan Anthony. "Mau lo lakuin apapun itu buat gue gak bakal berubah pikiran dengan milih lo." Anthony maju selangkah dan berdiri tepat di depan Melissa. "Mau lo telanjang sekalipun di depan gue gak akan pernah tertarik sama lo." Melissa mendongakkan kepalanya dengan mata yang berkaca-kaca. Dirinya sangat terluka dengan perkataan Anthony. "Jadi gue mohon sama lo, Mel, jangan pernah ganggu hubungan gue sama Siren dan jangan pernah deketin gue mulai sekarang." Setelah mengatakan itu, Anthony pergi meninggalkan Melissa dengan perasaan yang hancur. Melissa memejamkan matanya dan mengepalkan tangannya kuat sampai telapak tangannya memerah. Kuku panjangnya melukai telapak tangan Melissa yang halus. Melissa benar-benar merasa direndahkan oleh Anthony, membuka perlahan kedua matanya. Menetralkan nafasnya yang memburu untuk meredam emosi yang meluap. "Lihat aja, Ton, apa yang bisa gue lakuin ke Elo. Gue pastiin buka gue lagi yang ngemis cinta lo tapi lo sendiri yang sujud di kaki gue." Melissa melangkah kembali ke tenda dengan wajah yang sudah tak enak dipandang. Kedua temannya sampai tak berani menanyakan keadaan mereka karena melihat raut wajah Melissa yang sangat suram. Anthony kembali ke tenda di mana Siren tertidur dengan membawa ponsel milik Siren. Di depan tenda ada Fares yang memang dimintai tolong Anthony untuk menunggu tenda mereka. Dirinya tak ingin ada salah satu temannya masuk dan mendapati Siren tertidur di dalamnya. "Siren masih tidur kan?" tanyanya pada Fares saat dirinya sudah berada tepat di depan temannya itu. "Iya, pules banget kayaknya. Abis lo bikin nangis," cuek Fares menjawab dengan memakan jagung bakar yang dirinya beli di warung depan. Anthony hanya mendengus dan membuka resleting tendanya. Siren memang masih tertidur seperti terakhir dia tinggal. Meletakkan ransel Siren di dalamnya, Anthony kembali keluar dari tenda untuk bergadang bersama teman-temannya. "Loh, apaan tadi si Melissa, Ton?" Rio menatap Anthony yang sudah duduk di sampingnya. "Gak gue apa-apain, cuma gue kasih peringatan aja buat gak ganggu gue lagi." "Lo tadi beneran lagi cipokan sama si Melissa, Ton?" tanya Fares dengan entengnya. Anthony menatap tajam Fares. "Mulut lo udah bosen ada di tempatnya ya, Res?" "Lah tadi si Rio ceritanya begitu coba." Siren marah gara-gara lihat lo lagi ciuman sama si Melissa. Anthony menarik nafas dan membuangnya secara kasar. Dirinya mengacak rambut tebalnya. "Gue juga gak ngangka sih Melissa bisa senekat itu."
Emang tadi si Melisa kenapa sih bisa senekat itu? Agresif banget ya, dia main sosor aja. Rio ikut penasaran dengan apa yang terjadi tadi. Melisa nembak gue, dia bilang rela jadi yang kedua. Widih, menang banyak loton, kenapa gak mau? Seru Rio dengan bersemangat. Dirinya merasa Anthony sangat beruntung dicintai dua orang sekaligus. Gue dah cinta mati sama Siren, gak bakal gue duain dia, apalagi sampai berpaling. Anthony mengungkapkannya dengan kesungguhan. Segitunya lo ya cinta sama Siren, awas lo dah nyakitin Melisa, entar dapet karmanya lo. Fares mewanti-wanti sahabatnya untuk tak lebih menyakiti Melisa. Dia yang mulai buat perkara, gue udah bilang kalau gue gak bakal duain Siren, tapi dia tetap nekat gitu kan, ucap Anthony dengan nada menahan kesal. Ya udahlah, gak usah dipikirin lagi daripada ribut lagi, Fares menengahi obrolan ini. Malam semakin larut dan sebagian teman Anthony ada yang sudah terlelap dan ada yang memutuskan begadang semalaman. Karena tak mungkin semua tidur dan tak ada yang menjaga di luar. Pagi harinya saat fajar mulai bersinar, Anthony dan Siren sudah duduk di pinggiran bukit untuk melihat sunrise berdua. Siren sudah bangun dari subuh tadi dan mengajak Anthony untuk menikmati sunrise. Mau pulang jam berapa sayang? Tangan Anthony mengelus lembut pundak Siren. Dirinya memberi kehangatan dengan memeluk Siren dari belakang. Terserah kakak, kalau kakak gak capek abis ini langsung pulang aja. Oke, buat Tuan Putri semua akan kukabulkan. Siren tertawa kecil mendengar jawaban Anthony. Mereka duduk di sana kurang lebih 20 menitan. Dan memutuskan untuk bersiap dan Anthony pamitan kepada yang lain untuk pulang lebih dulu. Karena memang yang mulai membuat kericuhan dirinya sendiri. Siren dan Anthony mulai meninggalkan kawasan kota Bandung dan melaju kembali ke ibu kota dengan hanya berdua saja. Teman-teman Anthony yang lain tak memaksa untuk mereka tinggal lebih lama karena tahu sedikit permasalahannya. Sekitar 2 jam berkendara. Anthony merasa mulai lelah dan mengantuk. Dirinya memutuskan menepi di rest area terdekat. Istirahat dulu ya, Yang. Ngantuk banget rasanya. Anthony melepas sabuk pengamannya dan mengajak Siren keluar untuk membeli kopi. Anthony memesan kopi hitam dan cappuccino untuk Siren. Dirinya duduk di dalam kafe kecil di rest area itu. Aku ngantuk banget Yang, tidur dulu ya. Itu ada penginapan kecil, ucap Anthony sambil menyodorkan cup cappuccino kepada Siren. Ya udah, daripada diterusin nanti bahaya. Siren menerima cup itu dan mulai meminum isinya. Sekitar 15 menit Siren dan Anthony sudah berada di dalam kamar penginapan yang cukup rapi dengan kamar mandi ada di luar kamar. Memang hanya untuk beristirahat saja, jadi berbeda dengan hotel yang kamar mandinya di dalam ruangan. Anthony langsung merebahkan tubuhnya di ranjang. Dirinya benar-benar merasa mengantuk dan mulai memejamkan matanya. Siren memutuskan ke kamar mandi dulu untuk bersih-bersih karena tadi belum sempat mandi. Setelah selesai mandi, Siren memutuskan untuk tidur di samping Anthony. Dirinya juga merasa lelah perjalanan. Sekitar 1 jam mereka tertidur pulas dan Anthony terbangun lebih dulu.
Dirinya melihat sang kekasih masih terlelap di sampingnya. Anthony memeluk tubuh sang kekasih dan mulai mendusel di area lehernya, membuat Siren mulai terganggu. "Ah Yang, geli," ucap Siren dengan suara seraknya. "Kangen Yang?" Anthony mulai merengek tanda meminta sesuatu. "Orang dari kemarin ketemu kok kangen?" Siren pura-pura tak tahu maksud dari ucapan sang pacar. "Emang kangen kok?" Anthony mulai mengungkung sang kekasih di bawahnya dan mulai mencumbu seluruh wajah sang kekasih. Akhirnya pergulatan itu terulang kembali. Kesalahan itu mereka ulang lagi, dan tak memikirkan resiko yang akan mereka hadapi. Anthony mengantarkan Siren pulang ke rumahnya, karena mereka juga tidak tahu mau kemana setelah ini. Mobil Anthony memasuki peralatan rumah sang nenek, dan kedua orang tua itu sedang duduk di teras depan. "Aku langsung keluar ya, Kak. Kamu hati-hati di jalannya," kata Siren saat dirinya akan membuka pintu mobil. "Iya, kakak juga masih ngantuk. Kamu ada alasan kan sama nenek kamu kenapa pulang cepat?" "Udah kok, tenang aja." Siren mengulas senyum manis dan tangannya sudah membuka pintu mobil untuk keluar. Namun tangan kanannya ditarik Anthony dan kecupan singkat mendarat di bibirnya. "Salam perpisahan sayang." Anthony hanya tersenyum sampai menampakkan gigi rapinya. Titik. Siren balas tersenyum dan mengecup singkat pipi Anthony, lalu dirinya keluar dari mobil dan Anthony pun melaju pergi dari halaman rumah itu. "Kok udah pulang, Ren?" katanya 3 hari, tanya sang nenek saat Siren menapaki kakinya di teras. "Iya, temenku ada yang sakit semalam. Makanya dibubarin aja karena cuacanya juga masih dingin banget di puncak," jawab Siren sambil berlalu ke arah pintu rumah. "Itu tadi bukannya mobil Anthony?" tanya sang kakek yang menatap lekat cucunya. Siren berhenti dan berbalik menatap sang kakek. "Iya, mobil Kak Anthony. Tadi aku berhenti di rumah temenku soalnya dia udah kecapean. Makanya aku minta jemput Kak Anthony tadi di sana." "Ya udah, sana istirahat. Kamu juga kayaknya capek banget." Nenek Misty dapat melihat lingkar hitam samar di mata cucunya. Siren berlalu dari sana tanpa mengucapkan apa-apa lagi dan menaiki tangga menuju kamarnya. Setelah berada di kamar, Siren melempar ranselnya ke bawah ranjang dan dirinya merebahkan tubuhnya di ranjang empuk miliknya. Memang rasanya sangat melelahkan, apalagi tadi Anthony juga menggempur dirinya berkali-kali. Sekarang Siren benar-benar ingin istirahat seharian saja rasanya jika tak memikirkan perutnya yang lapar. Ketukan di pintu membuat Siren membuka kembali kedua matanya. Nenek Misty masuk setelah membuka pintu kamar Siren. Dirinya membawa nampan berisi sepiring nasi dan lauknya dan segelas susu hangat untuk Siren. "Siapa tahu kamu lapar, tapi males turun. Jadi nenek bawain ke sini," ucap sang nenek sambil menaruh nampan ke meja di samping ranjang cucunya. "Makasih Nek." Siren langsung bangun dan duduk di ranjangnya. "Ya udah dihabisin, nenek turun lagi." Sang nenek berlalu dari kamar Siren dan Siren langsung memakan makanannya sampai habis. Dirinya sangat kenyang sekarang dan siap tidur seharian.